Perkenalkan, nama saya Asharisa Metasatya Afrilia, dan pada kesempatan ini saya diminta untuk melampaikan presentasi berkaitan dengan pemilihan mahasiswa berprestasi. Baik, jadi di pemilihan mahasiswa berprestasi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu untuk teman-teman mahasiswa bisa mengikuti program ini. Secara garis besar sama seperti dengan pemilihan Presma lainnya yang antara lain terdaftar pada PD Dikti. Sementara untuk program ini nanti ada untuk program sarjana dan juga diploma maksimal semester 6. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang memang belum sampai dengan lebih dari semester 6 bisa sekali untuk mengikuti program ini. Selain itu ada beberapa syarat khusus juga, antara lain untuk usianya itu maksimalnya 22 tahun pada tanggal 1 Januari tahun berjalan. Di sini yang tertulis adalah 1 Januari 2021 mengingat program terakhir dari Belmawa yang saat ini diselenggarakan tahun berjalannya adalah di 2021. Untuk bisa membuktikannya, teman-teman mahasiswa bisa menyiapkan kartu tanda penduduk atau juga kartu izin tinggal terbatas KITAS sebagai tanda bahwa memang usianya masih masuk dalam persyaratan yang diajukan oleh Belmawa. Yang selanjutnya untuk IPK minimal itu 3,00 dan belum pernah menjadi pemenang Pilmapres tingkat nasional. Selain itu diminta juga untuk menunjukkan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi atau bisa juga dari wakil rektor yang memang bersangkutan atau berkaitan dengan bidang kemahasiswaan. Yang selanjutnya ada beberapa hal teman-teman mahasiswa yang perlu disiapkan. Dalam hal ini saya mengambil dua pedoman di tahun berjalan di 2020 dan 2021. Ada dua hal yang memang menjadi perbedaan. Di tahun 2020 lebih dulu saya jelaskan ada beberapa tahapan yang harus disiapkan. Yang pertama, teman-teman mahasiswa menyiapkan portofolio. Portofolio di sini berkaitan dengan semua prestasi yang memang sudah diperoleh oleh mahasiswa, ya, baik itu di tingkat nasional, universitas ataupun internasional. Kemudian setelah menyiapkan portofolio atau capaian-capaian unggulan prestasi yang diperoleh, tahap selanjutnya nanti ada tes CBT bahasa Inggris dan juga wawasan kebangsaan. Di sini nanti semua peserta akan diuji kapabilitasnya dalam hal penguasaan bahasa Inggris melalui tes tertulis dan juga wawasan kebangsaan yang juga akan diuji melalui tes tertulis. Jika di tahap CBT ini peserta mahasiswa lolos, maka berhak untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu diminta untuk menyusun gagasan kreatif dan juga poster. Di mana poster yang dimaksud di sini akan diajukan di babak final dan merupakan hasil visualisasi dari gagasan kreatif yang sudah diunggah sebelumnya. Yang selanjutnya, kita akan menuju ke beberapa persiapan yang berdasarkan pedoman di tahun 2021. Di sini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan. Di tahap 1 pada tahun 2021, portofolio seperti yang tadi sudah disampaikan di tahun 2020 sama. Harus menyiapkan semua prestasi-prestasi yang sudah diperoleh oleh mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Pilmapres ini. Akan tetapi di tahun 2021, gagasan kreatifnya juga harus disampaikan atau disusun di tahap pertama ini. Gagasan kreatif yang dimaksud dalam bentuk paper yang akan diunggah melalui sistem yang sudah disediakan oleh Belmawa. Setelah tahap 1 ini lolos, maka peserta berhak untuk maju ke tahap berikutnya di tahap 2. Tujuannya sama, untuk mengetahui sejauh mana skill kemampuan bahasa Inggris dari peserta. Namun, dalam hal ini tidak lagi dalam bentuk ujian tertulis, melainkan melalui video presentasi, di mana video presentasi tersebut merupakan garis besar dari gagasan kreatif yang sudah diunggah di tahap 1. Selanjutnya akan maju ke tahap final bagi semua peserta mahasiswa yang lolos di tahap 2 ini dalam bentuk interview capaian unggulan atau portofolio yang tujuannya adalah untuk menguji bagaimana portofolio yang di tahap 1 itu diunggah, kemudian diinterview lagi oleh tim penilai untuk bentuk validitas. Apakah memang sesuai dengan apa yang diunggah, dengan apa yang dijawab pada saat interview dengan peserta.
Kemudian ada poster juga ya di tahap final ini, namun berbeda dengan tahun 2020 yang posternya itu terdiri dari satu jenis. Di 2021 ini posternya terdiri dari dua jenis. Yang pertama, poster bentuk visualisasi gagasan kreatif yang sudah diunggah, sementara poster yang kedua adalah poster deskripsi diri sebagai gambaran dari setiap peserta berdasarkan capaian-capaian prestasi yang sudah dituliskan dalam portofolio atau capaian unggulan. Dan selanjutnya, setiap peserta diminta untuk mengisi kolom-kolom penilaian. Ada kolom 1 sampai dengan 10, nanti diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di sistem ketika mahasiswa akan mengunggah bukti-bukti capaian prestasinya. Setelah ini selesai, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Prestasi apa saja sih sebetulnya yang bisa diakui dan bisa kita laporkan sebagai bentuk capaian unggulan atau portofolio? Yang pertama adalah prestasi yang diperoleh melalui kompetisi bidang. Dalam hal ini bisa berupa ilmiah atau penalaran akademik, seni budaya bagi teman-teman mahasiswa yang memang punya prestasi dalam bidang seni budaya, olahraga, teknologi dan sains serta inovasi, ada keagamaan dan juga kewirausahaan. Capaian prestasi selanjutnya yang juga bisa diakui dalam kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi ini antara lain ketika teman-teman mahasiswa pernah menjadi pemakalah atau narasumber dalam sebuah forum ilmiah, seminar atau focus group discussion, atau dalam bidang olahraga teman-teman mahasiswa pernah menjadi pelatih atau wasit ataupun juri atau adjudicator dalam sebuah kompetisi olahraga, atau ketika teman-teman mahasiswa juga menghasilkan temuan-temuan inovatif atau juga karya-karya yang telah mendapatkan haki. Bagi teman-teman yang memiliki karya literatur berupa buku, artikel, karya ilmiah atau juga tulisan fiksi seperti cerpen, novel, dan hasil karya seni lainnya juga bisa disertakan dan bisa mendapatkan poin sebagai bagian dari portofolio atau capaian unggulan. Sementara itu, bagi teman-teman yang juga aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan atau Ormawa, juga bisa menyertakan bukti keikutsertaan dalam kegiatan Ormawa tersebut, baik di level BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, ataupun Himpunan Mahasiswa. Yang selanjutnya, ada beberapa topik yang sering sekali diminta oleh Belmawa sebagai tema yang perlu diunggah dalam gagasan kreatif yang akan disusun oleh setiap peserta. Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari pemerintah, bisa diambil salah satu di antaranya. Hal ini bisa disesuaikan dengan bidang keilmuan mahasiswa yang bersangkutan atau disesuaikan dengan bidang peminatannya, meskipun berbeda dengan bidang keilmuannya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan setelah mahasiswa menentukan topik dari 17 tema SDGs sebelumnya. Dan secara garis besar, teman-teman mahasiswa diminta untuk membuat gagasan kreatifnya berdasarkan perumusan sasaran menggunakan metode SMART, yaitu specific, measurable, acceptable, realistic, dan juga time bound. Selain itu, yang selanjutnya, mahasiswa juga diminta untuk menganalisis dari topik-topik yang tadi diangkat menggunakan analisis situasi atau SWOT, dan juga bisa juga menggunakan pendekatan sahabat. Sahabat ini adalah sasaran, kemudian hambatan, bantuan, dan juga tindakan. Tindakan ini adalah hal yang penting. Kenapa? Karena dalam tindakan ini akan memuat gagasan-gagasan kreatif dari peserta dalam menguraikan langkah-langkah utama apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran. Untuk kriteria penilaiannya secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu kriteria penilaian penyajian
kemudian kriteria penilaian tanya jawab. Keduanya memiliki bobot nilai sama sebesar 50%, di mana dalam penyajian akan dilihat bagaimana tingkat kejelasannya, kerapihan, termasuk keharmonisan atau penampilan gambar dalam poster sebagai alat bantu, kemudian sistematika menjelaskan, cara menjelaskan, dan juga ketepatan waktu. Akan ada timekeeper yang menentukan apakah peserta tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dan ini akan berpengaruh terhadap penilaian di akhir penjurian. Sementara untuk tanya jawab, ada beberapa hal yang menjadi indikator penilaian, yaitu ketepatan menjawab dan juga cara menjawab. Dan sekian penjelasan berkaitan program pemilihan mahasiswa berprestasi. Demikian, terima kasih.